Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan keluarga besar daripada almarhumah Ibu Maryani binti Syahid. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Dan juga mudah-mudahan keluarga daripada almarhumah bisa senantiasa mengiringi doa untuk almarhumah. Dan mudah-mudahan pula menjadi keluarga yang semakin kompak, akur, rukun di dalam menjaga amanat-amanat yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Fadilatul Ustadz Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Dr. Abdul Ghani selaku guru kita dan tokoh masyarakat di kampung Pondok Jati ini. Mohon maaf kalau saya bawa contekan karena memang banyak banget ini yang mesti saya sebutin, Pak. Boleh ya saya nyontek? Dan juga yang saya hormati Fadilatul Ustadz Ad-Da'i Ilallah Al-Ustadz Haji Abdul Haris yang tadi telah memimpin pembacaan surah Yasin dan tahlil. Dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Soleh Nesan. Betul ya? Dan juga yang saya hormati Ustadz RT Jahir. Ya, saya ngetes, Pak. Sebetulnya saya juga bisa ini baca Jahiyar. Cuman saya pengen coba nih bapak-bapak fokus nggak ke saya. Lah bapak mah habis Yasin belonjoran bisa, makan bisa, ngopi bisa. Lah saya habis baca Yasin langsung diri. Pisang baru di depan belum dicobain, Pak. Bapak Ustadz RT Jahiyar mana ini orangnya? Hah? Oh sebelah sini. La ilaha illallah, udah Ustadz RT juga. Hah? Semuanya diambil dia ini. Dan juga nah ini mas saya kenal nih kayaknya nih. Dan juga yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, yaitu Al Ustadz Abdul Manaf. Ini mas saya kenal dah, ngejreng banget lagi bajunya. Ustadz juga, MC juga, tukang beduk juga. Iya betul. YouTuber juga Pak sekarang. Kemana gue dia pergi, HP kagak dilepas. Ini salah satu produknya nih, di videoin saya nih. Besok juga Bapak lihat saya ada di YouTube dah. Beliau nih orangnya. Nggak, saya kagak mau duduk dekat dia, takut dikemplang, Pak. Yang telah mempersilahkan saya maju ke atas ini. Sebab kalau saya nggak dipersilahkan sama Ustadz Manaf, saya tetap ngetem kayak angkot 04, Pak. Kagak maju-maju. Dan juga yang saya hormati Ustadz Indah Mahendra Narim. Mana lagi nih? Ustadz mohon izin. Dan juga yang saya hormati Ustadz Kabul Santoso SPDI. Mana lagi Ustadznya nih? Ustadz saya mohon izin deh ya. Dan juga Ketua RW 03 Pondok Jati Utara Bapak Komarudin. Ketua RT 01 dan RT 03 Bapak Tarjo SPD. Ini RT 01 RW 3 Bapak Tarjo SPD. Dan juga yang saya hormati Ketua Komunitas PJ Sentra Bang Iwan. Bang Iwan mana Bang Iwan? Bang CS Bang ya. Dan juga teman-teman sejawat dari Bapak Jailani atau keluarga daripada almarhum Ojel ya, komunitasnya no, yang ada di belakang. Mudah-mudahan semua bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya sebut maupun yang tidak saya sebut senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak kalah pentingnya yang saya hormati secara teristimewa, sahabat saya akhifillah
Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Ali Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf. Mohon izin, mohon ridho ya Habib. Dan juga yang saya hormati Bapak guru saya, Bapak Ustadz Rojali. Ini Bapak guru saya nih, waktu dulu saya sekolah di MI Islahuddiniyah. Saya waktu MI prestasi saya hebat Pak, 2 tahun saya kagak naik sekolah Pak. 2 tahun saya kagak naik sekolah, bener-bener 2 tahun. Pas tahun ketiga baru ketemu beliau, belajar sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan dari dulu segini-gini juga Pak. Saya udah segini badan saya, beliau masih segini. Sekarang udah mau punya cucu kayaknya, tapi masih segini-gini aja. Mudah-mudahan semuanya nih yang hadir di depan nih, guru-guru kita diberi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sepakati dulu Pak, kita sekarang jam 8:30 lewat 10 menit. Sampai jam berapa nih? 11. Gua mau udah makan, udah ngopi. Saya ini sampai jam berapa nih? 11 lagi. Nggak apa-apa Pak, makan aja, minum aja, belonjor senikmat mungkin. Kalau makan masker buka dulu. Nggak apa-apa, nikmatin aja, nggak apa-apa. Makan jiplak sebebasnya, mata melotot liatin saya. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena sekarang yang penting sehat Pak. Itu yang paling penting, sehat di mana-mana. Yang sekarang ada langka, ada susah. Kalau dulu kita orang sakit kita langsung berani nyawakinnya. Sekarang mah kita nanya dulu sakit apa dia. Udah dijelasin sakitnya ini, udah di swab apa belum? Udah dibawa ke sono apa belum? Karena Pak khawatir Pak, karena sekarang kondisi kita nih masih belum stabil. Mudah-mudahan dengan rajinnya zikir kita, rajin ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali hidup dalam kondisi normal, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kesehatan lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau berbicara kematian memang sudah menjadi satu hal yang pasti akan datang kepada orang yang mengalami kehidupan di alam dunia ini. Pasti akan mengalami yang namanya kematian tanpa terkecuali. Siapapun dia, apapun dia, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul? Betul? Pasti semuanya akan mati tanpa terkecuali. Dimanapun, kapanpun, apapun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tinggal kitanya Pak tahu atau tidak kapan kita mati, di mana kita akan mati, kita nggak akan pernah tahu. Nggak bakalan akan tahu kita di mana kita matinya, kapan kita matinya. Su'ul khotimah atau husnul khotimah, kita akan mengalami yang namanya kematian. Belum tahu Pak. Yang namanya mati tetap rahasia dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Siapa aja pasti mati. Siapa aja pasti. Ada nggak makhluk yang bebas dari kematian? Nggak ada. Malaikat maut sekalipun, malaikat pencabut nyawa sekalipun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka saya ingat Pak, ceramah daripada Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ ketika acara di pesantren Al-Istiqlaliyah, pimpinan seorang ulama besar Al-Alama Al-Maghfurlah Kiai Haji Uci Turtusi. Di situ dijelaskan bagaimana beliau menjelaskan tentang kematian sedemikian hebat, bahwa orang mati itu nama lainnya adalah berpulang ke rahmatullah. Orang mati berpulang ke rahmatullah. Yang namanya pulang itu artinya kampung asal atau tempat sementara Pak. Pulang ini pulang Pak, pulang. Tempat asal atau tempat sementara Pak? Tempat asli kita Pak. Saya datang dari Tangsel. Coba kan, YMC mah apa ini kata biar kelihatan serem dikit. Saya datang dari Ceger Pak, datang dari Ceger kemarin nih, cuman sementara doang. Entar acara orang udah pada bubar semua, saya juga pulang. Ya lo kan Bapak udah bubar, saya lagi ceramah aja di sini Pak.
Kan nggak mungkin. Orang pada bilang, oh Ustadz udah lama gitu. Enggak, semua pada pulang, saya pun pulang. Nggak mungkin bapak-bapak pulang, saya tetap di sini. Nggak mungkin Pak, tetap saya akan pulang. Maka pulang artinya ke tempat asli kita. Begitu pula kematian, maka kematian adalah pulang ke rahmatullah yang menjadi tempat asal kita atau tempat kita yang sebenarnya. Maka pulang mestinya menjadi sesuatu hal yang menggembirakan dan menyenangkan. Betul? Betul? Pak, betul? Senang nggak kalau pulang? Senang nggak kalau pulang? Siap pulang? Jangan pulang kemana? Ada yang siap takut disiarin besok. Jangan pulang ke rumah dulu banget. Orang pulang nggak enak Pak, nggak ada orang pulang nggak enak. Enak. Semua pulang enak, makanya sebelum kita pulang kita harus mempersiapkan diri Pak untuk pulang. Karena kita harus tahu pulang itu harus menjadi sesuatu hal yang menggembirakan dan menjadi satu hal yang menyenangkan. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh Pak, contoh. Dulu waktu kita masih pada kecil, kan kita ngaji tuh di musola. Ngaji nggak? Ngaji, yang kagak mah ya kagak. Ngaji tuh sama Ustadz tuh. Belajar habis maghrib tuh kita baca. Kalau hari biasa kan kita baca Al-Quran tuh, alif fathah, alif kasroi, alif doma'u, wa fathah baba kasrobi badomabu, ta fathah tata kasroti tadomatu. Yang kagak jauh mah kagak ngalamin ngaji nih pasti nih. Kalau yang ngalamin ngaji pasti tahu nih ngejak huruf nih, belajar satu persatu tuh. Kan kalau malam-malam biasa mah kita baca tuh. Biasanya kalau di Ceger tuh malam-malam biasa itu baca Quran. Kalau malam Minggu biasanya muhadoroh. Kalau malam Senin bacanya kitab Babul Minan. Melayu tuh segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam, dan sholawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Wa ba'du, kemudian rukun Islam ada 5 perkara. Orang Betawi ngajinya itu Pak. Malam Senin Babul Minan, malam Jumat baca Yasin, habis baca Yasin langsung ratib marhabaan atau maulid baca rawi. Pengaji itu, bener ya? Begitu dulu tuh kampung berasa tuh enak tuh, baca rawi, baca Yasin, baca Babul Minan, sehingga maaf saya katakan segeblek-gebleknya, geblek-gebleknya nih saya bilang nih. Bahasa Betawi nih orang kampung kan, bahasa kampung paham nggak saya bilang geblek nih? Paham nggak? Emang mana yang tampang orang kota? Nggak ada. Yang begini kan yang bawa duit 20.000 jalan nengok-nengok mulu, takut jatuh. Ngalamin tuh, kita ngaji begitu tuh. Tahu-tahu nih kan biasanya ngaji habis maghrib mulain tuh, isya berjamaah, habis sembahyang isya baru pada bubar pulang. Tahu-tahu habis sembahyang maghrib Ustadz ngomong begini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, malam ini Ustadz ada tahlilan di rumah Ustazah Maryani. Jadi malam ini pengajian diliburkan. Senang. Ustadz belum selesai itu ngomong, bocah udah lari semua dari musola. Bener nggak? Kabur, pulang. Bener nggak? Contoh lagi nih Pak, contoh Pak. Iya. Kita sekolah nih. Sekolah nggak? Sekolah nih ya, kita sekolah. Masuk pagi jam 7. Biasa pulang, kalau sekarang mau sekolah pulang jam 4. Tapi sekarang kagak masuk ya? Udah mulai masuk nih sekarang. Dulu kalau pulang sekolah habis zuhur baru pada pulang. Ternyata begitu jam 8 pagi kepala sekolah ngumumin kepada para siswa-siswiku, hari ini karena ada guru-guru mau mengadakan rapat, maka anak-anak diperkenankan pulang. Wah, bubar semua, lari. Gerbang main udah, pokoknya semua udah keluar dah tuh. Saking pengen Pulang. Enak gak tuh pulang? Ya, Enak gak pulang Pak? Enak kalau pulang. Enak pulang gak? Enak. Contoh lagi, terakhir nih, saya kasih contoh lagi nih. Begitu saya selesai ceramah, ditutup dengan doa, kata tuan rumah, bagi bapak-bapak yang ingin pulang, silahkan apa aja yang ada di depan, silahkan masukin bawa pulang. Asal jangan piring dibawa pulang. Seneng gak Pak? Senang. Wah seneng banget. Sekarang saya tanya lagi,
Mau pulang? Ini bagaimana sih nih? Iya. Mau pulang nggak? Enggak, ntar dulu. Pak, nih, kan tadi pulang enak ya? Iya. Sekarang saya tanya lagi, mau pulang? Mungkin Ustaz mau begitu selesai salam baru pulang. Ya pulang. Makanya pulang ke rahmatullah itu artinya pulang ke kampung halaman kita. Makanya kalau ada orang meninggal di siarnya kan begitu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu apa kalimatnya? Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang Fulan bin Fulan. Pulang tuh. Pulang. Pak, pulang. Pak, pulang. Ini Ustaz mau ngomong apa sih? Ini mana kayak pulang diputar-putar. Emang itu Pak. Makanya sebelum pulang kita mesti siap-siap Pak. Orang pulang harus mempersiapkan diri ke tempat pulangnya. Jangan pulang menjadi sesuatu yang menakutkan. Jangan sampai pulang menjadi sesuatu yang mengerikan. Jangan sampai pulang menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena pulang penuh dengan kesenangan dan keindahan. Buktinya orang-orang yang udah berpulang ke rahmatullah kagak ada yang balik lagi kemari. Betul? Maka harus dipersiapkan Pak untuk pulang ke negeri asal kita, ke kampung akhirat, ke tempat aslinya kita. Maka harus dipersiapkan. Orang pulang yang pertama harus disiapkan modalnya atau bekalnya. Orang pulang harus cukup bekalnya Pak. Jangan sampai pulang nggak bawa bekal, akan tersesat dan nggak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Pulang Pak, udah cukup bekal. Saya kasih contoh lagi nih, biar gampang. Memang ini kajian ternyata begitu dahsyat Pak. Kajian sisi tasawufnya begitu hebat. Tapi saya perlahan-lahan, pelan-pelan saya coba jelasin biar kita paham Pak. Yang pertama, pulang harus cukup bekalnya. Jangan sampai kita kehabisan bekal dalam perjalanan. Akhirnya nggak bakalan sampai kepada tujuan. Saya kasih contoh lagi Pak. Begitu menjelang akhir daripada bulan suci Ramadan, orang-orang yang merantau dari kampung asalnya ke tempat perantauan, mulai mereka pada sibuk untuk mempersiapkan diri mudik atau pulang ke kampung halamannya. Bener nggak? Sibuk tuh. Begitu menjelang lebaran, Masya Allah, yang nyari-nyari THR segala macam, cari sono sini. Buat apa? Buat pulang kampung. Pulang kampung ke kampung aslinya Pak. Mereka tuh, semua senang bergembira. Ada yang satu motor berempat. Saking pengen pulang tuh motor, satu motor isinya 4. Anak 2 di depan, terus istri sama anak yang pertama di belakang. Waduh, udah begini. Saking pengen pulang, karena pulangnya jarang-jarang dan pulang merupakan sesuatu yang enak. Pulang kampung ngotot satu motor isinya 4. Jadi contoh Pak, jangan ditiru nih yang gini-gini. Masya Allah, satu motor isinya 4. Motor aja rodanya cuma 2. Maksimal itu udah isyarat. Motor rodanya 2, jangan lebih dari 2 penumpang yang mengendarai sama yang bonceng. Selesai. Ini mau di depan ada, di belakang tambah lagi, bahkan ditambahin lagi sono. Buat isinya macam-macam tuh. Bener nggak? Bener. Di jalanan ditilang sama polisi. Waduh, kebingungan nih dia. Mau jawab apa? Ya saking ngotot pengen pulang. Kagak cukup ini bekalnya nih. Pengen pulang kampung. Ada juga yang nggak pakai motor Pak. Contoh nih pulang kampung misalnya ke Brebes Pak. Brebes. Jauh nggak Brebes? Kira-kira ongkos kalau naik bis dari sini ke Brebes berapa duit Pak? Berapa duit? Berapa? Kamu begini orang jelas. Gitu. Apa sih ini kata? Berapa ongkos dari sini ke Brebes? Gope. Oh cepet 100.000. Satu orang 100.000. Dia pulang kampung Pak, bawa bini 3. Ya terserah orang contoh sih.
Iya. Contoh ini mah, bawa ini 3, anak 5, bawa duit 500.000. Ngotot pulang kampung berangkat, memang punya duit 500.000, bini 3, anak 5, sama dia 1, jadi 6, bininya 3 berapa? 8. Udah 9 orang berangkat pulang kampung bawa duit gopek, nekat berangkat juga pulang kampung naik bis sampai kampung rambutan disuruh pulang lagi, Pak. Kenapa? Bekalnya kurang, maka orang pulang harus cukup bekalnya. Begitu juga orang mati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke kampung asal kita, kembali ke tempat negeri aslinya kita, harus cukup bekal agar jangan sampai kita mengecewakan pulang ke rahmatullah, jangan sampai kita tersesat nanti di akhirat, jangan sampai kita tidak sampai ke hadrat Allah. Maka bawa bekal yang cukup untuk pulang. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Ulama balinya bekalnya takwa, Pak. Tanyain bekal tuh takwa. Karena dengan takwa baru kita selamat pulang ke negeri akhirat, baru bisa kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya bekal takwa, nggak bakalan sampai, Pak. Nggak bakalan cukup, Pak. Itu yang harus kita bawa. Sebab kenapa? Lahir ke alam dunia kita udah dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih modal, jangan sampai modal itu habis nggak berkembang, yang akhirnya bukan menjadi takwa di hadapan Allah, menjadi hamba Allah yang hina bina di alam dunia, bahkan tersesat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, Pak, cukup bekal. Cukup bekal. Yang kedua, orang pulang itu harus tahu jalan pulangnya, Pak. Harus tahu jalan pulang. Jangan sampai kita lupa sama jalan pulang kita, Pak. Jangan sampai kita lupa dengan kampung halaman kita, Pak. Jangan sampai kita lupa dengan asalnya kita, Pak. Karena itulah yang bakalan pasti kita temui nanti di akhirat, Pak. Pasti itu, Pak. Nggak bakalan enggak, Pak. Saya kasih contoh lagi nih, Ada orang lupa dengan kampung halamannya nih. Misal tahun 1990 dah, jangan terlalu jauh. 1990 kira-kira Pondok Jati sini kayak gimana, Pak? Masih? Ya, Bulak Pajiin masih ada kali ya? Bulak Pajiin masih ada tuh kali tahun 1990 mah. Bulak Pajiin masih ada. Terus apalagi kira-kira di sini yang mau jadi patokan? Ini orang, pohon pandan. Ya sekarang jalan pandan namanya doang. Pohon pandan masih ramai, Pak. 1990 nih orang merantau, misalnya jauh nih, keluar dari Pondok Jati tahun 1990 kemana? Ke Palembang. Bisa, Pak. Nggak pernah pulang kampung, dia nggak pernah pulang kampung. Tahu-tahu tahun 2020 belum pernah pulang kampung, pulang, Pak. Pulang dia. Begitu naik bis biasa naik murah dari bandara dah. Dari bandara terus turun ke terminal Kampung Rambutan, dari turun Kampung Rambutan biasanya ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus baru naik ke sini nih, ke Bintaro tuh. Biasanya rutenya dia ingat begitu. Begitu turun sampai di Bintaro, bingung gak kira-kira? Tahun 1990 dia pergi, 2021 baru pulang. Keder di Kampung Dewe, Pak. Begitu sampai, sekarang udah ada Bintaro Plaza. Tahun 1990 masih banyak lupakan kebo. Berangkat lagi kemari, pohon pandan udah kagak ada. Udah ada pasar Ceger. Dulu mah kagak ada, baru kali Taman Mangu doang, tempat buaya pada nyarang. Bener gak? Makin kemari makin bingung mana rumah buaya. Cari sono, cari sini, cari sono, akhirnya ketemu. Iya, masih ada orang yang seumuran sama dia. Lu si Anu ya, iya, di mana rumah gue yang hilang, rumahnya hilang. Karena ditinggal nggak ditengok-tengok, Pak. Emaknya mati nggak pulang, bapaknya mati nggak pulang, abangnya mati nggak pulang. Begitu pulang kampung, semua udah pada kagak ada, kebingungan. Jadi orang asing di kampungnya sendiri, Pak. Keder di tempatnya sendiri, Pak. Maka tengok-tengok kampung halaman, jangan sampai kita lupa jalan pulang. Bagaimana caranya? Orang mati itu menghadap siapa, Pak? Menghadap Allah. Orang mati menghadap Allah. Makanya bahasanya telah berpulang ke rahmat
Tullah. Begitu juga sama Pak, orang sholat itu menghadap siapa? Yang dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Saling bermuwajahah, bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara kita menengok jalan pulang kita ke negeri akhirat, yaitu dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Begitu, saling berhadapan. Maka orang yang rajin sholat Pak, begitu mati nggak bakalan nyasar. Kenapa? 5 kali dalam satu hari satu malam minimal dia tengok-tengok kampung halamannya, dia lihat-lihat negeri akhiratnya. Maka begitu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, melainkan sesuatu hal yang memang lazim mereka lakukan dan mereka laksanakan. Maka di saat pulang nggak pakai keder, nggak pakai takut Pak. Begitu, jaga sembahyangnya 5 waktu Pak. Ini kagak pernah sembahyang, mati. Pulang, keder. Makanya emang begitu Pak, bener begitu. Orang mati itu begitu masuk kali, orang mati itu Pak nih, orang mati nih. Kalau kita buka itu kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalatil Uyub, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, itu dijelaskan bagaimana proses keluarnya ruh dari jasad itu begitu dahsyat Pak. Jam berapa nih? Oh iya. Waduh, panjangan. Begitu proses keluarnya ruh begitu hebat Pak. Mulai ruh keluar itu dari ujung jempol kaki Pak, bukan jempol tangan. Jempol kaki ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiri dan kanan dimatikan secara serentak. Naik dia ke atas betis, mulai telapak kaki terasa dingin dan tidak lagi bisa digerakkan. Orang yang kena asam urat Pak, kakinya jempol sebelah doang asam urat naik, sakitnya begitu hebat. Betul nggak? Ini dua-duanya kiri kanan, bukan hanya jempol, telunjuk, kelingking, jari manis, semua telapak dimatikan secara serentak oleh Allah. Tok, mati. Nggak bergerak, dingin, anyep. Kenapa? Darah udah nggak mengalir ke situ. Naik ke atas betis pun mati. Naik ke atas ada paha, naik ke atas ada pinggang, di dalam pinggang ada ginjal Pak. Orang yang sakit gagal ginjal, cuci darah, ditunda aja cuci darahnya. Bagaimana perasaannya, kelihatannya orang yang sakit itu? Ini mati kiri kanannya Pak. Ginjal dimatikan serentak oleh Allah, kiri dan kanannya. Sakit begitu hebat, begitu hebatnya. Naik ke atas ada perut Pak, sehingga perut nggak lagi berfungsi organ kita nih. Makan yang kita makan udah nggak lagi mampu digiling. Kenapa? Ruh sudah tidak ada dalam perut. Naik ke atas ada dada, di atas dada, di dalam dada ada jantung dan paru-paru. Lihat orang yang mati terkena serangan jantung, langsung membiru dadanya. Begitu hebatnya serangan jantung, sakitnya sedemikian hebat. Ternyata dibarengkan oleh Allah antara jantung dan paru-paru, serentak diratakan, dimatikan oleh Allah. Naik ke sini, naik ke sini, habislah di kerongkongan itu pertarungan terakhir antara surga dan neraka, antara kebaikan dan keburukan, antara su'ul dan husnul khotimah. Sini nih, ngap anda kita tuh tersentak napas kita, nggak bisa tuh. Makanya keluarga tuh, anak tuh yang paling bagus dampingin. Apa yang dikatakan? La ilaha illallah. Ayo Pak, ucapin Pak. Dampingin anak itu, di situ perannya anak tuh. Kerasanya kita punya anak di situ Pak. Kerasanya kita punya istri di situ Pak. Kerasanya kita dekat dengan keluarga di situ Pak. Pertarungan terakhir antara kehidupan dan kematian, di saat malaikat akan menuntaskan tugas terakhirnya, mengeluarkan ruh dari jasad kita. Di saat itulah kita butuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk membisikkan kalimat tauhid di telinga kita Pak. Bisikin tuh la ilaha illallah. Bukan itu yang paling utama tuh. Maka sering saya jumpai kekeliruan nih. Di saat orang tua sekarat, anak-anak sibuk baca Yasin semua. Jangan. Yang paling utama talqin, kupingnya tuh la ilaha illallah. Walaupun yang lain silahkan baca Yasin. Jangan sampai baca Yasin semua, baca Quran semua, nggak ada yang bisikin talqin tuh. Yang utama bisikin talqin dulu, yang lain silahkan. Anak pertama bisikin talqin, ayo Pak, ucapin la ilaha illallah.
Anak kedua mau Yasin wal Quran al Hakim, silahkan. Anak yang keempat surah Al-Waqi'ah, silahkan. Mau surah Al-Baqarah, jangan baca surat tanah Pak kalau lagi begitu mah. Baca tuh La ilaha illallah. Ucapin Pak. Tunggu pelan-pelan ngucapinnya agar dia bisa ngikutin Pak. Keluar tuh ruh, keluar tuh pelan-pelan. Pelan-pelan ruh itu keluar. Maka sakitnya sedemikian hebat Pak. Sakitnya sedemikian dahsyat Pak. Bapak pernah ngerasain sakit apa yang paling sakit? Belum ada apa-apa rasanya dibandingkan sakitnya ruh keluar dari dalam jasad Pak. Di situ kita rasanya punya anak tuh. Wah, terbayar hati kita manakala di saat sakaratul maut anak kita kumpul semua, bisikin, talkinkan kalimat la ilaha illallah, yang sibuk baca Al-Quran, yang sibuk bertahlil, yang sibuk berzikir, mengiringi ruhnya keluar dari jasadnya. Maka begitu ruh keluar dari dalam jasad, disambut dengan malaikat, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena aku tinggalkan anak-anak keturunanku adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Hal ini dibuktikan ketika aku keluar roh dari jasadku, mereka datang menghampiri dan membisikkan kalimat tauhid di telingaku, sehingga ucapan yang terakhir dari lisanku tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang Pak. Baru disiarin telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Tenang. Emang bener tenang hatinya. Anaknya dampingin, anaknya nemenin di saat kita dalam sakaratul maut. Itu kebayar semua. Kebayar semua. Gua jual kontrakan, gua jual kebun, gua jual tanah. Nggak apa-apa. Ternyata lu bisa balas gua di saat sakaratul maut, lu dampingin. Itu kebayar semua Pak. Tapi alangkah kecewanya dan hancurnya hati orang tua manakala di saat ibu dan bapaknya menghadapi sakaratul maut, tidak ada satupun anak yang bisa menghampiri, membantu membisikkan kalimat tauhid di telinganya. Jangan lagi membisikkan, ternyata membaca surah Yasin sekalipun mereka tidak bisa mengantarkan ruh keluar dari jasad bapak dan ibunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kebayang tuh orang tua capeknya sedemikian hebat, dahsyatnya begitu luar biasa di dalam mencari nafkah, ternyata tidak ada artinya sama sekali, tidak membekas sama sekali. Ternyata di saat aku menghadapi ajalku, jangankan orang lain, anak-anakku pun tidak mampu mendampingi aku untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya suka pesan Pak, silahkan mau jadi apa juga silahkan. Tapi yang namanya kalau ngaku orang Islam, paling kagak anaknya kudu bisa baca Al-Quran. Saya kalau ceramah begini kadang-kadang rasanya kayak kesurupan engkong saya Pak. Jadi pengen ngomel. Bukan ngomel Pak, emang bener. Dulu saya suka dengerin kiai ceramah. Dulu, lagi masih saya kecil tuh, kiai ceramah, katanya ada orang lagi mati, anaknya pada sibuk, bukan ngurusin orang tuanya. Saya berpikir, ya lokan apa kayak begitu. Sekarang media udah berkembang Pak, HP semuanya ada kamera, ada videonya bisa direkam. Kemarin kejadian, demi Allah saya menyaksikan Pak, orang tua lagi sekarat, di videoin, dikirimin ke grup teman-temannya, cuma minta doa, kagak ada yang mimpin talqin di telinga orang tuanya. Kalau kita lihat di medsos seliweran tuh video-video orang lagi sekarat. Hai guys, nampaknya perjuangan terakhir ibuku menghadapi maut. Tolong doain ya guys, biar mudah dan gampang. Bukan itu guys yang dibutuhin. Bukan itu yang dinantikan. Bukan seberapa banyak orang tahu bapak lagi sakaratul maut, bukan. Tapi bagaimana dari mulut mungilmu yang dulu aku masukkan makan dan minum ini bisa terdengar kalimat tauhid di saat aku menghembuskan napas terakhirku. Itu bukan yang lain, bukan. Makanya jangan sampai Ustadz saya punya anak banyak, buat atu juga kagak ada yang bisa baca Quran. Lalu gimana urusannya?
Jangan sampai orang Islam mati kagak bisa baca Quran. Jangan sampai. Bagaimana sih orang Islam punya kitab sucinya yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam hidupnya, dunia dan akhirat akan memberikan keselamatan, bacanya kagak bisa. Bagaimana ceritanya? Jangan ngaku orang Islam Pak kalau kagak bisa baca Quran mah. Rasain dah gua melin. Pulang dari sini yang belum bisa baca Quran, cari guru-guru ngaji. Ini guru-guru ngaji banyak banget nih. Ini banyak banget nih. Temuin ustaz, udah tua begini nih, saya belum bisa baca Quran. Jangan ampe ustaz saya mati kagak bisa baca Quran ustaz. Kenapa? Al-Quran menjadi hujah. Menjadi hujah yang akan memberikan jawaban nanti di saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Itu malaikat tuh ditanya kepada kita nih, nanya. Quran yang bisa menjawab tuh. Kalau ahli Quran tuh. Makanya kalau dalam satu keterangan lain kitab itu dijelasin begitu. Salah satu hamba yang terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur adalah mereka yang menjaga lisannya untuk setiap saat membaca Al-Quran. Hati-hati Pak. Nah, kalau belum bisa baca Quran, datang nih ke rumah guru-guru kita nih, belajar ngaji nih. Nggak apa-apa Pak. Sampai mati ternyata kita nggak bisa baca, tapi dalam kondisi belajar nih, lagi belajar nih, rajin banget ngajinya, belajar baca Quran. Begitu habis dengerin ustaz ceramah kemarin tentang mati pula, bulu gua pada merinding. Emang apa? Orang di samping bini gua takut nih. Pulang tuh belajar ngaji, baca Quran, atu-atu datang ke rumah ustaz. Kagak usah malu, belajar Iqra nggak masalah. Baca alif nggak masalah, terus belajar. Kita mati kalau kita bawa niat terus belajar, dibebaskan dari segala tuntutan-tuntutan yang Allah berikan manakala kita belum bisa belajar baca Al-Quran. Enaknya begitu jadi orang Islam. Makanya ngaji Pak, ngaji pada susah-susah banget. Di mana aja pengajian kalau mulai ngaji nih banyak banget. Begitu pertengahan habis sibuk, penutupan ketua pengajian kebingungan. Betul nggak Ustaz Manap? Ngaji pada ogah-ogah banget. Giliran mati ngundang Ustaz. Mau ngapain? Mau minta tahlilin. Datang tahlil kagak pernah, datang ngaji kagak mau, mati minta ditahlilin. Ada nggak sih orang yang begitu? Ada. Gak ada, itu orang rajin semua. Ada. No, cegir sebelah sono yang begitu mah. Cuma saya tanya, pindahan dari Pondok Jati. Ya, ngaji, belajar baca Quran. Karena itu jangan sampai kita nggak pernah nengok kampung halaman kita. Sembayang Pak, sembayang 5 waktu, jaga. Kalau kagak pernah ditengok-tengok, keder Pak, nyasar. Pulang ke rahmatullah, yang diharapkan adalah dakhala jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak, tujuannya emang ke sono. Tapi begitu pulang nggak sampai, di sono tempat cuma 2, nggak surga ya neraka. Di surga nggak ada, nyasarnya kemana dia? Di neraka Pak. Orang mati di dalam dunia ini akan menunggu di dalam kubur, di padang mahsyar tunggu dia nih sampai datangnya hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah dan udah kebayang tempatnya di surga kah ataupun neraka kah. Udah kebayang Pak. Kalau nyasar pasti adanya di neraka. Makanya jangan sampai nyasar Pak. Tengokin jalan pulang, hati-hati. Nyasar di sini kita bisa nanya, tapi di akhirat nanya nggak ada yang bisa jawab. Ya orang mati nih, saya bilang kalau nyasar nih pulang, mati dimasukin dalam kubur tuh, begitu mati masukin dalam kubur nih, itu malaikat Munkar dan Nakir udah siap-siap nanya. Begitu masuk ke dalam kubur, yang paling pertama bukan itu Pak, tapi antara bumi dan langit akan memperebutkan di mana dia berada. Kalau nyasar lagi tadi, begitu mati, gua turun naik ruhnya ke atas. Kata langit, demi Allah, aku tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu langit ini manakala seorang hamba kembali kepada Allah tidak membawa bekal yang cukup kepadaku. Ditembak atau dihempaskan dari langit, diketok, lari ke bumi. Masuk lagi ke dalam kubur. Kata bumi, masamu di alam dunia telah selesai. Kembalilah kau kepada Allah. Ditendang lagi sama bumi, naik lagi ke langit. Dari langit ditolak lagi Pak, bukan tempatmu karena amalmu tidak cukup untuk membuka pintu langit. Dikemplang lagi dari langit, jatuh lagi ke bumi. Akhirnya terkatung-katung Pak dia antar langit dan bumi, kebingungan. Di bumi nggak diterima, di langit kagak diterima, lari sono sini. Akhirnya ada di pohon bacang, ngumpet di rumah-rumah kosong. Coba dah, Bapak pernah nggak ngeliat acara Misteri Dua Dunia? Pernah lihat gak? Misteri Dua Dunia.
Itu kalau lagi ada yang kecelakaan tol Cipularang waktu itu, artis tuh yang kecelakaan tuh dimasukin, dipanggil Tuhan, dia ruhnya tuh masukin ke dalam jasad. Surupan, saha ieu urang ieu, kan gitu. Surupan. Oh. Udah berapa lama di sini? 4.000 tahun. 4.000 tahun jagain jalan tol. Islam aja baru 1443 Hijriah, dia udah 4.000 tahun nggak berpulang ke rahmatullah. Di langit ditolak, di bumi ditolak, terkatung-katung antara langit dan bumi. Di langit ditolak, di bumi ditendang, dibalikin lagi, dibalikin lagi. Itulah kenapa pocong jalannya ancur-ancurkan, Pak. Makanya setan begitu, kalau ada orang jalan, setan apa bukan, suka dilihat ngambang apa ninjak. Kalau ngambang di langit kagak nyampe, kalau dia juga nginjek di bumi kagak nyentuh. Nih setan yang gentayangan karena bekal pulangnya nggak cukup, jalan pulangnya nggak tahu. Maka orang Islam, ya rasain nih saya bilang nih, orang Islam mati kagak sembahyang, kagak puasa, kagak bisa baca Al-Quran. Kalau bekalnya nggak cukup, jika ia laki-laki jadi genderuwo, kalau dia perempuan jadi kuntilanak. Rasain nih, emang bener Pak. Hati-hati, bukan ngomong bohong, ini emang bener begini. Cukup ini bakal rajin sembahyang. Yang sembahyang yang rajin. Setiap waktu, jangan sewaktu-waktu. Lu sembahyang nggak? Sembahyang cuma sewaktu-waktu, jangan. Lama tuh. Aduh, jam 9 dapat deh. Dapat tuh. Jangan sampai lupa sama jalan pulang. Tengokin jalan pulang. Yang terakhir, yang ketiga, orang pulang itu jangan terlalu cinta dengan tempat perantauan. Jangan terlalu cinta dengan tempat perantauan, karena tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, yang pasti engkau akan mati juga. Kata siapa tuh? Ramai Rama. Iya. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, satu saat kau pasti akan meninggalkannya. Baik ataupun jahat, buruk ataupun sesat, semua akan kembali padamu juga. Begitulah akhir dari perjalanan sang badan rupanya. Yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, ternyata ujung-ujungnya hanya menjadi santapan cacing tanah belakang. Apal tuh kasetnya. Pak ya, jangan terlalu cinta dengan tempat perantauan. Sekedar aja. Jangan terlalu cinta, jangan, karena ini bukan tempat asli kita. Silahkan jadi orang kaya, silahkan punya harta, silahkan punya kendaraan megah, mobil mewah, silahkan. Tapi jangan pernah membuat hati kita berat terhadap dunia sehingga kita lupa kepada akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.